Selamat berjumpa kembali di program kita, di channel kita, CSSR Review. Nah, hadirin sekalian, beberapa hari yang lalu diramaikan media massa kita dan juga media sosial mengenai Profesor Din Samsudin. Beliau dilaporkan oleh Gerakan Anti Radikalisme Alumni ITB ke Komisi ASN. Kemudian muncullah berita ramai di media massa, begitu juga di netizen, bahwa beliau diadukan karena perilakunya yang radikal. Maka muncullah pro kontra mengenai ini, termasuk juga dari kelompok-kelompok yang membela bahwa Pak Din itu tidak radikal. Nah, tapi yang menarik adalah dari pengadunya atau pelapornya, GAR ITB itu sendiri mengatakan, kami tidak mengatakan bahwa Pak Din itu dilaporkan karena radikalismenya. Nah, ini yang menarik yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, untuk membahas kali ini, kami sudah mengundang pakarnya, yaitu Dhani Muhtada PhD. Nah, beliau adalah dosen dengan keahlian politik hukum dari Universitas Negeri Semarang, Jawa Tengah. Mari kita sambut tamu kita, Dhani Muhtada PhD. Apa kabar, Mas Dhani? Baik, Kang Asep. Terima kasih sudah mengundang saya di forum ini. Apa Gimana kabarnya, kabar? Asep? Sehat di Bandung? Sehat-sehat. Walaupun di Bandung ini hujan terus nih ya. Iya, Masih hujan ini, sekarang ini? masih hujan ya. Oke. Oke. Oke, Mas Dhani, terima kasih sudah hadir di channel kita. Nah, pertanyaan pertama adalah kita tidak akan membahas mengenai kasusnya Pak Din Samsudin, tapi kita akan membahas topik yang lebih luas mengenai radikalisme. Karena tampaknya banyak orang yang belum mengerti dengan baik apa itu radikalisme, atau terjadi kesimpang siuran mengenai apa itu radikalisme. Nah, pertanyaan pertama Pak Mas Dhani yang simpel saja, apa sih radikalisme itu? Ya, terima kasih Kang Asep sudah mengundang saya di forum yang sangat menarik ini menurut saya. Berbicara tentang radikalisme, saya kira kita tidak akan menemukan kesepakatan ya di antara para ahli tentang apa sesungguhnya definisi radikalisme. Tetapi kita bisa melacak konsep ini, konsep radikalisme ini melalui pengertian etimologi sama terminologinya. Kalau kita buka literatur-literatur tentang radikalisme ini, kita bisa tahu bahwa radikalisme itu kan berasal dari kata radikal, ya kan? Ya. Yang konon akar katanya itu berasal dari bahasa Latin redex, yang artinya akar. Ya, artinya akar, sesuatu yang sangat mendasar. Dan kata ini merujuk pada sesuatu yang dianggap ekstrim atau sangat berbeda dengan yang umumnya ada di tengah masyarakat. Ya. Kalau kita bilang orang-orang Islamic Studies bilang khariqul adah gitu ya, jadi di luar kebiasaan. Nah, karena itu dalam bahasa Inggris kata radikal ini tidak hanya digunakan untuk noun tapi juga untuk adjektif. Misalnya kita pernah dengar orang bilang radical opinion on education atau radical opinion on culture misalnya, atau radical political views, pandangan politik yang radikal, radical changes dan seterusnya. Nah, tetapi kalau kita melihat aspek terminologi istilah radikalisme ini, saya kira para pakar akan sepakat bahwa radikalisme ini merujuk pada keyakinan, ya, belief atau tindakan action yang dilakukan oleh seseorang, kelompok atau organisasi yang menginginkan adanya perubahan atau reformasi secara total, secara menyeluruh, secara fundamental pada tatanan sosial, politik, ekonomi atau mungkin budaya, dan mereka menginginkan adanya tatanan baru, ya, tatanan politik baru, ekonomi baru, sosial baru dan seterusnya. Nah, inilah yang orang merujuk pada radikalisme. Jadi kalau kita bicara radikalisme di sini, itu radikalisme dalam pengertian ideologi politik. Jadi sekelompok masyarakat atau sekelompok orang atau bahkan individu yang punya keyakinan dan tindakan ingin mengubah sebuah tatanan sosial, ekonomi, politik di tengah masyarakat. Sistemnya ingin diubah. Nah, karena ini merupakan ideologi politik, ya konteksnya kan begitu. Keyakinan itu kadang-kadang diterjemahkan dalam bentuk tindakan-tindakan dan tidak jarang melibatkan tindakan fisik ya yang bersifat revolusioner. Nah, dari pengertian itu
radikalisme ini spektrumnya luas, bisa ekonomi, bisa politik, bisa budaya, agama, dan seterusnya. Oke, baik. Gitu, Baik, supaya lebih jelas buat penonton kita, kira-kira untuk karakter apa atau ciri apa untuk kita bisa mengidentifikasi seseorang itu radikal atau tidak? Iya, jadi kalau kita melihat definisi yang tadi sudah kita diskusikan, ciri utamanya dua ya untuk apa namanya menilai atau mengevaluasi apakah seseorang atau sebuah gerakan kelompok itu sudah mengarah pada radikalisme. Pertama, ada keinginan, intention untuk mengubah sesuatu secara fundamental, secara dasar. Yang kedua, keinginan itu diwujudkan dalam bentuk tindakan-tindakan atau gerakan-gerakan yang kadang-kadang melibatkan kekuatan fisik atau revolusi. Dan karena itu radikalisme itu biasanya menginginkan perubahan secara revolusioner, bukan evolusioner. Nah, kalau kita lihat sejarah di Indonesia, kita bisa melihat misalnya dulu ada Partai Komunis Indonesia, ya kan PKI. Dia ingin mengubah tatanan politik, ekonomi yang ada di Indonesia. Kemudian akhir-akhir ini kita bicara tentang kelompok Hizbut Tahrir, HTI. Itu juga kelompok yang punya keinginan untuk mengubah tatanan politik, ekonomi, sosial yang ada di Indonesia. NI juga begitu. Ngomong-ngomong dulu penjajah Belanda juga menganggap pemimpin-pemimpin kita, founding fathers kita juga sebagai radikal kan, karena dia ingin mengubah tatanan politik, ekonomi, sosial di Indonesia. Dengan demikian, apakah radikalisme ini positif atau negatif ya sebenarnya tergantung dari perspektifnya. Gitu. Oke, jadi radikal hampir identik dengan revolusioner, ya? Ya, karena dia ingin mengubah sesuatu secara fundamental, secara dasar, dan itu tidak mungkin hampir tidak mungkin tanpa melakukan sebuah revolusi. Tentu ada orang percaya bahwa perubahan fundamental itu bisa dilakukan secara perlahan-lahan atau evolusioner, tapi bagi kelompok radikal ini nggak mungkin itu bisa diwujudkan. Nah, apakah orang radikal pasti kritis? Orang kritis atau orang kritis pasti radikal? Mungkin kita harus memahaminya dalam konteks organisasi ya, atau konteks jamaah ya. Jadi di dalam sebuah organisasi yang radikal ada kelompok elitnya, ya kan? Ada kelompok masanya. Nah, kelompok elit ini biasanya memiliki pemikiran yang kritis terhadap existing system yang ada. Sementara para pengikut ini ya mereka bisa kritis, bisa juga mereka hanya ikut-ikutan apa yang didogmakan oleh para pemimpin. Jadi tidak mesti kritis kalau menurut saya, tapi targetnya jelas bahwa ada perubahan tatanan yang ingin mereka tuju. Gitu. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya, Mas Dani, bagaimana seseorang bisa menjadi radikal atau faktor apa yang mendorong seseorang menjadi radikal? Iya, ada banyak faktor ya, Mas. Bisa jadi karena faktor lingkungan, ya kan? Ada faktor eksternal atau faktor internal. Faktor internalnya mungkin orang merasa saya mengalami persoalan-persoalan yang kalau dirunut persoalan saya ini terkait dengan sistem. Ini internal ya. Faktor eksternal mungkin dia bertemu dengan seseorang atau kelompok yang punya concern yang sama dan mereka sepakat bahwa problem ini terjadi karena sebuah akar masalah, dan akar masalah yang fundamental. Jadi penyebab seseorang itu menjadi radikal ada dua saya kira. Pertama, mereka melihat ketidakberesan di lingkungan mereka, ada masalah sosial, ekonomi, politik. Dan masalah itu bukan sekedar masalah yang sifatnya artifisial, permukaan saja. Masalah ini sumbernya adalah sesuatu yang sifatnya sistemik, sangat mendasar, dan karena itu harus diubah secara bersama-sama. Sendirian tidak bisa. Saya kira itu yang menyebabkan kenapa radikalisme itu bisa muncul. Apakah orang menjadi radikal salah satunya karena kekecewaan? Bisa jadi karena kecewaan itu dialami oleh diri sendiri, individual. Kemudian dia mencoba untuk menganalisis, kemudian menghubungkan dengan faktor-faktor lingkungan, ekonomi, sosial, politik yang ada di sekitarnya, sehingga dia berkesimpulan bahwa masalah saya ini masalah bersama. Dan penyelesaiannya
Walaupun Ya, asalnya bersifat kecewaan pribadi, misalnya karena dia tidak mendapatkan sesuatu dari ya, the bisa current jadi, government bisa misalnya. jadi, bisa jadi karena mungkin faktor dia miskin, ya kan. Secara ekonomi dia di bawah garis kemiskinan. Mungkin secara politik dia tidak diuntungkan. Mungkin secara sosial dia di level terbawah kan gitu ya. Ya, Jadi ya, ada revolusi. Jangan lupa Nabi Muhammad SAW itu kalau kita baca sejarah kan juga seorang ya, revolusioner ya kan. betul. Dia melihat Ya, betul. melihat ada yang tidak beres di sistem sehingga dia memimpin orang untuk mengubah. Dan para pengikutnya ini orang-orang yang mungkin secara pribadi mengalami persoalan atau ketertindasan. Dan Ya. ketertindasan ini sifatnya adalah jama'i atau kolektif. Mhm. Sehingga penyelesaiannya pun harus kolektif. Gitu. Ya, ya, ya. Oke. Bagaimana kita bisa menilai bahwa seseorang bersifat radikal genuine karena untuk tujuan bersama atau karena emang alasan pribadi yang subjektif itu? Ya ini menarik ini pertanyaan ini. Dan saya kira tidak mudah menjawabnya. Bagaimana kita menerapkan label radikal? Di sini saya kira problemnya, Kang Asep. Iya. Jadi kita ini sering melakukan stigmatisasi satu ya. Oke. Iya. Stigmatisasi, oh dia radikal. Ya. Dari mana Oke. stigma itu lahir? Mungkin dari appearance seseorang, apa namanya, Oke. penampilan seseorang. Misalnya kita lihat orang itu berjidat hitam, wah ini radikal. Atau misalnya kita lihat dia bercadar, oh hitam. Atau mungkin orang menggunakan apa ya? Dia mungkin banyak membaca buku komunis. Ah ini PKI bisa begitu ya. Iya. Nah ini problem ini satu ini kita suka melakukan stigmatisasi yang bisa berakibat tidak menguntungkan bagi orang-orang yang kena stigma. Padahal belum tentu dia punya pemikiran yang radikal, apalagi tindakan yang radikal. Satu itu. Yang kedua, problem yang sering kita kita temui ya, ini menurut saya orang kadang-kadang membuat labeling gitu. Mm-mm. Labeling bahwa seseorang itu radikal, seseorang itu apa namanya pengikut khilafah, seorang itu komunis. Ya. Tapi sebenarnya tujuannya adalah menyingkirkan lawan atau kompetitor, baik untuk Mm-mm. kepentingan politik, ekonomi, sosial atau apapun. Nah, Ya. saya kira kasus Pak Din kemarin itu lebih ke sini, labeling itu. Jadi Oke. Pak Din sebagai orang yang dikenal ya kritis terhadap pemerintah, suka Mm. menyampaikan pendapat-pendapat yang berbeda dengan pemerintah, dilabeli radikal, ya Mm. kan? Padahal kalau kita melihat figur Pak Din ini kan udah mantan ketua umum PP Muhammadiyah, presiden apa namanya Iya, iya. konferensi Iya, iya. agama dunia untuk perdamaian. Betul. Bahkan beliau menggagas ini kan konsep negara Pancasila sebagai darul ahdi wa syahadah, ya Mm-mm. kan? Bahwa sebagai darul ahdi wa syahadah, negara Pancasila itu negara sifatnya final karena dia konsensus masyarakat Indonesia. Kenapa syahadah? Karena kita semua bersaksi bahwa dengan negara Pancasila itu kita bisa hidup dengan damai dan tentram. Sehingga Ya. kalau kita dengan fakta-fakta itu kita bisa dengan mudah mengatakan label apa namanya label radikal pada Pak Din ya sebenarnya hanya labeling aja untuk kepentingan-kepentingan dalam tanda kutip ya politik atau kepentingan apalah yang sebenarnya tidak sesuai dengan apa Oke. namanya. Itu sepertinya persoalan di internal ITB ya, sebenarnya. Saya tidak tahu ya itu. Tapi yang jelas orang mungkin akan ketawa kenapa seorang selevel Pak Din itu dianggap radikal. Tapi bahwa posisi Pak Din sebagai PNS, kemudian dia banyak mengkritik pemerintah, itu mungkin bisa jadi persoalan ya. Tetapi Ya, betul. mengkaitkan hal itu dengan label radikal, saya kira itu jauh panggang dari api. Oke, Nah baik, karena baik. itu menurut saya seharusnya kita bisa mengatakan seseorang itu radikal atau tidak itu dari mengidentifikasi apa pikiran-pikirannya, Oke. pandangan-pandangannya seperti apa, entah itu lewat pidato, buku, tulisan atau semacamnya. Satu, Oke. kemudian kita lihat apakah tindakannya itu termasuk tindakan-tindakan radikal atau enggak. Hmm. Di situ Ya, itu kita menerapkan label radikal. Kan pertanyaan bagaimana menerapkan label radikal. iya betul. Yang kedua, untuk menghindari labeling dan stigmatisasi itu kita harus betul-betul menurut saya menegakkan eksistensi negara hukum. Ya. Kita sepakat Indonesia negara hukum ya. Hmm. Di negara hukum itu kalau menurut para ahli kan cirinya tiga, Kang Asep. Ya. Satu, ada supremacy of the law, hukum Hmm. sebagai panglima. Ya kalau secara hukum dia tidak memenuhi syarat radikal ya jangan dilabeli radikal gitu. Betul, betul. Yang kedua, equality before the law, orang semua sama, bukan soal like and dislike. Misalnya kalau dia
dia suka kritik pemerintah, maka pemerintah ambil. Kalau dia pro pemerintah, meskipun dia salah, dia biarkan. Tidak bisa begitu. Equality before the law. Dan yang tiga ini yang paling penting. Due process of the law. Bahwa penegakan hukum itu harus dilaksanakan melalui prosedur hukum juga. Bukan pendekatan kekuasaan. Oke, Itu baik, Kang baik. Asep. Nah, selama ini kan sepertinya pemerintah misalnya atau aparat susah melabeli atau menindak hukum secara hukum terhadap orang yang tanda petik disangka radikal itu karena katanya radikalnya hanya dalam pikiran tapi belum dalam tindakannya. Jadi susah juga katanya. Jadi kalau hanya orang berpikir secara radikal karena pikirannya tapi belum berwujud dalam tindakannya itu belum bisa diambil tindakan hukum. Betulkah begitu? Ya memang faktanya kan begitu. Kita kan Iya. tidak pernah tahu gagasan atau pikiran seorang kecuali dia menerjemahkan dalam perbuatan. Ya, atau kecuali dia menulis dan memprovokasi orang, ya kan? Oke, iya. Dan kita pun tidak bisa memaksa orang untuk memiliki pemikiran tertentu, ya kan? Misalnya, Iya. jangan kamu bersikap radikal, jangan kamu ikut khilafahisme. Nggak bisa kita, karena apalagi era sekarang ini kan era kebebasan arus informasi. Iya. Kalau dulu mungkin pemerintah bisa apa namanya, bisa menghambat penyebaran paham-paham yang tidak benar dengan apa namanya menarik buku atau istilahnya dulu apa sih, melarang peredaran buku. Tapi kan sekarang tidak bisa. Karena itu kalau menurut saya di zaman sekarang ini kalau pemerintah ingin melindungi paham Pancasila, ideologi Pancasila, harusnya dibuka itu diskusi-diskusi, dialog-dialog tentang isu-isu yang lain itu. Ya. Kalau kita yakin bahwa khilafah itu bukan ide yang baik bagi sistem politik kita buka diskusi-diskusi, kita biarkan dialog-dialog itu, lalu kita tunjukkan bahwa Pancasila is better than khilafah atau better than komunisme. Kalau sekedar melarang peredaran, menindas orang, menangkap orang, saya pikir itu tidak membuat ideologi akan hilang. Justru orang mungkin akan semakin fanatik atau akan semakin berkobar karena dia merasa ditindas. Nah, kembali ke bagaimana kita mengidentifikasi seseorang atau kelompok tertentu radikal. Kalau ada sebuah kelompok atau organisasi yang ada ART-nya ingin mengganti Pancasila dengan sistem yang dia inginkan, apakah itu radikal? Itu radikal, karena dia sudah punya ADRT, anggaran dasar. Artinya dia sudah punya blueprint untuk mengubah sistem negara. Dan itu sudah bisa dikategorikan makar itu, artinya pelakunya bisa diproses, diperiksa. Tapi ingat, ya tadi negara hukum bahwa memberantas radikalisme pun harus melalui due process of law. Jangan menggunakan pendekatan kekuasaan. Karena kita negara hukum loh. Kalau kita sepakat negara kekuasaan silakan, tapi karena kita negara hukum, pendekatannya menurut due process of law. Kalau enggak, ya apa bedanya dengan negara diktator? Betul, betul. Atau juga orang demonstrasi bisa mengatakan saya anti NKRI, ingin merubah dengan sistem khilafah misalnya, seperti contoh lah. Apakah itu termasuk radikal dalam definisi Anda tadi? Iya, karena dia sudah punya pikiran dan punya intention untuk mengubah. Gitu. Jadi tapi sekali lagi penegakan hukum untuk orang-orang macam ini harus mengikuti prosedur negara hukum. Itu poinnya. Tapi bahwa dia radikal, ya saya kira dia radikal. Oke, baik. Nah, yang menjadi pertanyaan saja, Mas Dani, sepertinya orang atau media massa begitu mudah menerapkan label ini kepada seseorang, ya. Nah, terutama nih media massa misalnya, ya. Nah, ini kira-kira apa penyebabnya nih? Media massa ya? Iya. Ya mungkin karena saya tidak tahu terus terang kenapa beberapa media apa namanya gampang melabeli seorang radikal atau komunis atau mungkin khilafah ya. Mungkin karena juga satu, media itu kan tidak bebas pengaruh juga, ya kan? Satu, sehingga mungkin mereka punya orientasi tertentu yang kita nggak paham. Yang kedua boleh jadi juga mereka mengikuti tren yang sedang berjalan di masyarakat, apa yang kira-kira aktual dan mereka diangkat sehingga orang akan membaca, mengikuti berita-beritanya. Tapi yang jelas menurut saya media itu harus
menjadi agen pencerah ya bagi masyarakat, bahwa tindakan-tindakan labeling atau stigmatisasi itu bukan tindakan yang baik. Kita akan semakin memarginalkan orang-orang marginal. Orang marginal. Padahal mereka kan warga negara juga yang punya hak. Gitu. Oke. Nah, saya membaca beberapa media massa, misalnya media massa Barat yang sepertinya mengkhawatirkan Indonesia akan semakin radikal dan konservatif. Nah, menurut Anda bagaimana itu? Apakah Indonesia sudah mengarah ke sana kah? Radikal sama konservatif itu dua hal yang berbeda. Oke. Dua hal yang secara terminologi itu kontradiksi. Oke. Kalau radikal itu kan dia ingin mengubah tatanan sistem. Oke. Sementara konservatif itu kan dia pro status quo, dia tidak ingin mengubah. Tapi memang media-media Barat itu mengkhawatirkan perkembangan Islam di Indonesia yang mengarah pada radikalisme, ya kan? Mungkin konservatisme yang dimaksud oleh mereka itu mungkin perilaku yang makin ke kanan gitu mungkin ya, Betul. sehingga cenderung eksklusif, tidak inklusif. Nah ini memang bisa dalam konteks itu, dalam pemahaman itu, ini bisa berjalan seiring. Tapi kalau kita lihat kecenderungan global kan tradisi ke kanan itu tidak hanya terjadi di Indonesia. Kita lihat misalnya di Amerika Serikat, kemenangan Trump 2016 dan juga kuatnya Trump tahun 2020, mana kita bisa melihat bahwa ternyata banyak juga ya orang-orang Amerika yang sangat kanan gitu ya, sangat eksklusif. Artinya apa? Artinya tren dunia ke kanan itu bukan hanya dominasi dunia Islam atau dunia Timur, Barat juga begitu. Kenapa demikian? Ya nggak tahu Mas, kenapa itu. Mungkin karena problem ekonomi dan sosial juga ya. Misalnya kayak di Amerika itu imigran terus berdatangan, mungkin ya. Kemudian ekonomi tidak menguntungkan, resesi terjadi, sehingga orang berpikir, nah ini pendatang ini mengurangi jatah ekonomi saya atau mengurangi akses ekonomi saya, sehingga dia menjadi ancaman. Maka ketika seorang politisi bisa membaca itu dan menerjemahkannya dalam bentuk program-program yang bisa dikampanyekan, dia mendapatkan pendukung, ya kan? Nah, ketika dukungan itu diagregasi, dikapitalisasi oleh politisi, maka itu menjadi mainan politik. Nah, kadang-kadang isu radikalisme itu menjadi kuat karena faktor permainan elit-elit politik aja sebenarnya. Kalau kita lihat di masyarakat selalu ada orang yang ekstrim dan selalu ada orang yang moderat kan. Tinggal bagaimana api dalam sekam itu bisa dimainkan. Gitu. Oke. Jadi pada realitasnya Indonesia belum mengarah ke arah sana ya? Saya pikir kita masih kuat segmen moderatnya. Cuma kan kita banyak diamnya yang moderat ini. Nah kemudian isu radikalisme itu menjadi mainan ya elit-elit politik, kemudian menjadi isu yang itu bisa meruat di masyarakat. Faktanya kan mayoritas kita masih moderat. Kalau kita lihat Islam, NU, Muhammadiyah masih dominan, ya kan? Persis juga masih dominan. Nah, kejadian di Amerika tadi yang Anda sebut tadi menguatnya radikalisme, saya sendiri melihat itu mengejutkan ya. Nah, bagi Amerika yang dianggap sebagai moyangnya demokrasi modern ya. Nah, Anda sendiri sebagai alumni sana mungkin merasa prihatin itu bagaimana? Ya, kalau saya melihat itu sesuatu yang bukan tidak bisa diprediksikan, Kang Asep, kalau kita melihat itu karena ya di setiap negara, di setiap komunitas itu kan selalu ada kelompok yang diuntungkan, kelompok yang tidak diuntungkan. Ada kelompok yang berpikiran terbuka, ada kelompok yang berpikiran tertutup. Ada kelompok yang moderat, ada yang kelompok yang enggak, selalu begitu. Nah, saya tinggal di Amerika memahami bahwa yang seperti ini sewaktu-waktu bisa meledak, ya kan? Dan kalau ada sumbu politik bisa terbakar gitu ya. Karena faktor mungkin kesenjangan gitu ya. Karena kalau kita melihat Amerika pun kesenjangan ekonomi antar negara bagian pun bukan hal yang tidak mungkin terjadi. Itu terjadi gitu.
negara-negara bagian yang kaya, negara-negara bagian yang miskin, negara bagian dengan kesenjangan. Bahkan di dalam satu negara bagian ada kantong-kantong geografi dengan ekonomi yang bagus, ada kantong-kantong geografis dengan kantong ekonomi. Ya, itu kalau apa namanya, kalau tidak disikapi dengan kebijaksanaan pemimpin, nah seperti itu bisa buat mainan politik. Oke, oke, baik. Nah, pertanyaan terakhir, Mas Dani. Bisakah radikalisme itu disembuhkan? Berantas ya. Ya, sekali lagi ini kembali kepada pembicaraan kita pertama, Kang Asep, bahwa konsep radikalisme ini sangat kontekstual. Kita bicara radikal itu tergantung perspektifnya. Maka kalau kita bicara bisa nggak diberantas, pertanyaan itu diajukan pasti oleh kelompok status quo, ya kan, yang tidak mungkin perubahan. Nah, dalam konteks radikalisme politik, tentu para penguasa atau pihak-pihak yang menganggap existing political system udah bagus, ya, ini tidak terbatas di Indonesia ya, di negara manapun. Kalau kelompok elit politik menganggap existing political system sudah bagus, maka memang radikalisme harus diberantas. Tetapi contoh lain misalnya dalam konteks akademik, ya, kampus-kampus, perguruan tinggi, maka berpikir radikal ini sesuatu yang sangat fundamental. Kalau seorang akademisi atau mahasiswa tidak bisa berpikir radikal, dia tidak akan bisa menelurkan teori-teori baru, mengkonstruk ilmu-ilmu baru gitu. Jadi, apakah radikalisme di perguruan tinggi harus diberantas? Nggak boleh diberantas, menurut saya harus dibiarkan tumbuh cara berpikir radikal supaya teori-teori baru mudah. Tetapi terkait dengan radikalisme dan NKRI, ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara Pancasila yang Pak Din bilang sebagai Darul Ahdi wa Syahadah, menurut saya memang karena kita sudah bersepakat dan mencapai konsensus bahwa negara Pancasila itu merupakan konsensus nasional dan terbukti selama bertahun-tahun kita bisa hidup secara harmoni dengan itu, ya setiap bibit-bibit radikalisme ya harus diberantas supaya tidak membesar, menguat sehingga menjadi konflik horizontal yang luas. Nah, cara memberantasnya itu menurut saya bukan dengan membungkam atau menangkap para aktivis-aktivis yang punya pemahaman yang berbeda. Justru sebaliknya, kalau menurut saya, dialog itu harus dibuka. Ya. Biar orang tidak salah paham apa itu khilafah, apa itu komunis, dan orang tahu bahwa Pancasila ini merupakan pilihan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Itu saya kira poin yang sangat penting dan kalau boleh saya sarankan, ini merupakan saran saya kepada para policy maker ya, bahwa kalau kita ingin memperkuat NKRI atau negara Pancasila, kita harus membuka dialog itu. Kita mesti bisa menunjukkan bahwa memang Pancasila ini the best option bagi negara majemuk heterogen macam Indonesia. Saya kira itu kan. Dialog dengan secara terbuka dengan kelompok atau siapapun yang mempertanyakan atau keinginan untuk merubah dasar negara kita ya secara terbuka. Tapi saya lihat dalam kasus ini kadang-kadang mereka juga tidak mau berdialog ya. Bagaimana itu? Nah, itu penyakit karena kadang-kadang orang-orang yang sudah termakan radikalisme ini mereka termakan dogma. Mereka hanya memakan dogmanya aja. Kalau sudah ini misalnya gini, kalau khilafah berdiri everything is fine. Atau kalau komunis berdiri everything is fine. Nah, ini kan memakan dogma. Nah, itu justru kesempatan bagi pemerintah untuk menjelaskan kalau Anda memang ideologi alternatif itu bagus, lu nggak boleh takut berdialog, kan gitu. Tuh, iya. Jadi faktanya mereka jangankan secara terbuka ya, mereka cenderung defensif kan ya. Nah, kalau kita pengalaman kita sendiri misalnya ya. Ya, seperti itu ya. Dan sayangnya juga pemerintah atau aparat mungkin ketakutan dengan itu. Jadi bersikap represif itu kan berarti menunjukkan sikap takut, tidak bisa menunjukkan bahwa ini yang betul. Kalau kita yakin, percaya diri bahwa ini yang terbaik, kita tidak akan bersikap yang melanggar hukum atau bersikap represif gitu ya. Jadi dialog harus, menurut saya masih yakin dialog itu merupakan solusi terbaik untuk membuat negara kita ini tetap harmoni. Luar biasa. Ini adalah penjelasan yang luar biasa dari Pak Dani Muhtada. Dan saya harap, saya yakin malah audiens kita mendapatkan insight, pemahaman yang baru terhadap isu radikalisme ya. Sehingga saya yakin ini akan menambah
pemahaman yang lebih tentang isu ini supaya kita tidak terjatuh kepada misunderstanding atau misinformasi tentang isu ini. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan atas ilmu yang Anda bagikan kepada kita semua pada kesempatan kali ini. Terima kasih Terima sebanyak-banyaknya kasih Mas banyak Kang Dani. Asep. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Sampurasun. Rampes.